sinkronisasi dapodik dan input penggunaan dana BOS itu oleh Amel, Pak? Ya, laporannya, Bu. Laporannya, baik. Ya, sama Amel, sama ya Yoris lah. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Sahabat-sahabat agak sekalian, mari kita mencoba kembali lagi menganalisa ucapan Master X, mantan bendahara di Yayasan Sekolah milik almarhumah, dan Pak Yosef beserta Yoris, saudaraku. Di sana kita akan memfokuskan masalah dapodik. Dapodik itu adalah daftar pokok pendidikan, saudaraku. Di sana itulah dasarnya jumlah murid dan sebagainya harus dilaporkan, saudaraku. Landasan itulah akan cair berapa besarnya BOS tersebut dengan landasan berapa jumlah murid tersebut, saudaraku. Intinya di dalam cerita Mr. X tersebut, silakan lihat di Klan Seribu, saudaraku, lengkap di sana. Saudaraku mengatakan bahwa daftar dapodik dibuat oleh almarhumah Amel beserta Yoris. Memang daftar dapodik itu ya dibuat oleh orang sekolah, itu dari pihak sekolah, bukan yayasan. Berhubung Amel ini adalah bendahara sekolah, pastilah dia yang mengerjakannya, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Di sana juga ternyata Mr. X setelah Oktober baru mengetahui ada pengurangan jumlah yang diterima, saudaraku. Begitu juga mungkin Pak Yosef waktu di TV One wawancarai 230 juta katanya. Berarti Pak Yosef tidak tahu ada pengurangan murid di sana, saudaraku. Daftar dapodik tersebutlah yang dikirim menjadi landasan untuk berapa besar jumlah uang yang akan diterima sekolah, baik untuk tahap 3 2001 maupun tahap di 2022, saudaraku. Baik itu tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, saudaraku. Kita ketahui juga ternyata tahap 3 sudah diterima, tahap 1 2002 juga sudah diterima. Berarti itu landasannya adalah deposit yang dibuat almarhum Amel, saudaraku. Apakah di sana belum ada laporan kepada pembina, saudaraku, pengurangan setelah almarhum Amel meninggal, saudaraku? Di sana karena masih nampaknya bendahara terkejut bahwa katakanlah terkejut kurang daripada yang biasanya, saudaraku, karena 230 juta jadi dapatnya kecil, saudaraku. Di sini memang menarik, saudaraku. Daftar deposit itu adalah daftar penentu besar kecilnya penerimaan dana BOS dari pemerintah. Di sini juga nanti akan menang yaitu Wazom. Di sana dan Agustus, saudaraku, oleh Dirjen PAUD di sana, saudaraku. Nanti akan tampilkan juga di sana potongan-potongannya, saudaraku, bahwa tanggal 31 Agustus paling akhir, saudaraku, pelaporan deposit. Tetapi kejadian Rajapati ini di bulan Agustus itu sendiri. Apa maknanya, saudaraku? Di sini adalah pelaporan-pelaporan dilakukan di bulan Agustus paling lama, saudaraku. Tapi sudah dijawab bahwa pelaporan deposit dilakukan oleh almarhumah Amel. Oleh sebab itu, saudaraku, ya mari kita simak dulu potongan video tersebut. Sekian dan terima kasih. Ketepatan waktu penyampaian laporan ini juga penting kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota agar Kepala Satuan Pendidikan mohon menjadi perhatian hal ini. Jadi tentu kami kan tidak mampu mengunjungi satu persatu satuan pendidikan kita yang jumlahnya lebih dari 200.000 tadi. Ini kita lewat aplikasi. Tidak mungkin kita mengadakan satu persatu pemeriksaan. Nanti pemeriksaan secara random. Bapak Ibu meskipun hanya melaporkan secara virtual, secara data lewat aplikasi, tetapi pertanggungjawaban uang BOS secara real akuntabilitasnya di lapangan tetap harus standby, harus siap, karena pasti akan ada pemeriksaan, pasti itu secara random. Kita tidak tahu mana yang akan ditunjuk oleh BPK untuk diperiksa, mana yang ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal untuk diperiksa, semuanya akan diperiksa. Pada tahap kedua,
Tahap 1 berarti periode Januari, Februari, Maret, April. Tahap kedua Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus. Telah disalurkan sebanyak 215.646. Itu 99,55%, turun sedikit, turun 0,04% dibandingkan pada periode 1. Berarti ada keterlambatan juga penyaluran karena berbagai rekeningnya tidak match, kemudian juga bisa jadi belum menyampaikan laporan di 2 periode sebelumnya. Nah, sedangkan yang belum mendapat penyaluran sebanyak 957 sekolah, itu 0,45%. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Nah, ini cut off di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada Dapodik yang di cut off tanggal 31 ini. Sehingga ini mohon menjadi perhatian. Sebagai bendahara pasti Bapak mengetahui ya jumlah siswanya ya Pak ya. Ya. Apakah ada pengurangan jumlah siswa Pak di 2021 Oktober itu? Itu ada. Ada ya Pak ya? Ya. Karena menyangkut dana dan keluar masuknya pembayaran sekolah itu ya Pak ya, kalau siswa itu. Ya. Nah itu yang Mr. X tahu berapa jumlah siswa SMP dan SMK-nya Bapak? Kalau yang waktu saya masuk, yang SMP 146, Siap yang kalau SMP? SMK 153. 153, baik Bapak. Itu Bapak masuk segitu jumlahnya ya Pak ya? Ya, segitu. Berarti sebelumnya berapa Bapak? Kan di situ tahu Pak, kelihatan. Sebelumnya itu berapa? Itu sekitar 400-an Bu, kurang lebih lah. Berarti yang hilang berapa Bapak? Yang hilang sekitar 150-an itu. 150 siswa yang hilang? Ya, Baik Bapak. kan ada yang keluar itu yang kelas 3 Bu. Ya. Oh, keluar ya, ada yang keluar ya. Ya. Lulus gitu ya Pak ya? Udah lulus ya. Siap. Itu berarti hilangnya data siswa yang hilang itu kapan Bapak terjadinya itu? Bulan apa? Waktu bulan Oktober Bu, ngecekan dulu rame-ramenya 230 juta. Iya, pencairan ada itu Iya. Pak Yosep diwawancara oleh TV One, ada pencairan 230 juta itu. Ya, ternyata cuman sedikit Bu. Ternyata cuma sedikit ya Bapak ya. Sinkronisasi Dapodik dan input penggunaan dana BOS itu oleh Amel Pak, Ya, laporannya Bu. laporannya. Baik. Iya, sama Amel sama ya Ayoris lah.